Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Rulianto, jurusan Sistem Informasi Universitas Nasional, akan menjawab tentang UTS Sistem Pendukung Cerdas. Yang pertama di sini ada tabel perbandingan sistem konvensional dan sistem pakar. Yang pertama, sistem konvensional itu informasi dan pemrosesan umumnya digabung dalam satu pemrograman sekuensial. Sedangkan sistem pakar, knowledge base terpisah dari mekanisme pemrosesan atau inference-nya. Yang kedua dari sistem konvensional, program tidak pernah salah atau kecuali pemrogramannya yang salah. Sedangkan sistem pakar, program bisa saja melakukan kesalahan. Dalam sistem konvensional tidak menjelaskan mengapa input dibutuhkan atau bagaimana hasil diprosesnya. Sistem pakar, penjelasan merupakan bagian dari IS. Yang selanjutnya, sistem konvensional data harus lengkap, sedangkan sistem pakar data tidak harus lengkap. Sistem konvensional, perubahan pada program merepotkan, sedangkan dalam sistem pakar, perubahan pada rules dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, sistem bekerja jika sudah lengkap dalam sistem konvensional, sedangkan sistem pakar, sistem dapat bekerja hanya dengan rules yang sedikit. Di sistem konvensional, eksekusi secara algoritmik atau step by step. Sedangkan sistem pakar, eksekusi dilakukan secara heuristik dan logik. Dan selanjutnya, sistem konvensional manipulasi aktif pada database yang besar. Sedangkan sistem pakar, manipulasi efektif pada knowledge base yang besar. Sistem konvensional, efisiensi adalah tujuan utamanya. Sedangkan di sistem pakar, efektivitas adalah tujuan utamanya. Sistem konvensional data kuantitatif, sedangkan sistem pakar data kualitatif. Selanjutnya, sistem konvensional representasinya data dalam bentuk numerik, sedangkan sistem pakar representasinya pengetahuan dengan simbol. Dan selanjutnya, sistem konvensional itu menangkap, menambah, dan mendistribusikan data numerik atau informasi. Sedangkan sistem pakar menangkap, menambah, dan mendistribusikan pertimbangan dan pengetahuannya. Selanjutnya, dari kedua sistem tersebut, sistem manakah yang saya pilih? Saya sendiri lebih memilih sistem pakar karena dapat meningkatkan output dan produktivitas, juga meningkatkan kualitas. Karena bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar, dan juga memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Selanjutnya, apakah Jarvis Robot Assistant termasuk dalam kategori sistem pendukung cerdas? Ya, tentu saja, karena Jarvis Robot Assistant yang dikembangkan Mark Zuckerberg termasuk sebuah kecerdasan buatan yang digunakan untuk menjalankan tugas sebagai asisten pribadi Mark sendiri. Sebagai personal virtual assistant, Jarvis dilengkapi dengan kemampuan language processing dan speech recognition. Dia diajari untuk menerima perintah suara dan menerjemahkannya dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, adakah aplikasi yang telah diciptakan oleh mahasiswa yang berkaitan dengan AI atau robot seperti Jarvis? Jawabannya adalah ada, yaitu robot yang bernama Raisa atau robot medical assistant ITS Unair, yang berguna sebagai robot pelayan pasien COVID-19 yang dirancang tim penggabungan Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya dan Universitas Airlangga Unair Surabaya yang diresmikan pada 14 April 2020. Robot ini mampu memberikan pelayanan kepada pasien yang sedang diisolasi seperti mengantar makanan, pakaian, maupun obat-obatan, dan dapat menghubungkan pasien dengan perawat yang ada di luar melalui layar. Kelebihan dan kekurangan pada Jarvis. Yang pertama, saya akan membacakan kelebihan dari Jarvisnya sendiri. Yang pertama, Jarvis lebih responsif dalam mengakses dan mendeteksi sesuatu. Yang kedua, dapat beroperasi selama 24 jam selagi kita tidak mematikan sistem tersebut. Yang ketiga, mempermudah kita dalam melakukan segala sesuatunya. Yang keempat, dapat membantu manusia melalui pengenalan wajah dan pengenalan suara. Dan bila dari kekurangan Jarvis adalah yang pertama, masih berpotensi ditembus dengan malware yang sangat kuat.
Yang kedua, hanya dapat memproses setelah kita menginput datanya. Yang ketiga, Jarvis belum dapat bekerja maksimal karena masih dalam proses pengembangan. Yang keempat, dapat menggantikan penggunaan manusia pada masanya nanti. Di sini ada kaitan gambar dengan konsep dasar kecerdasan, representasi, pengetahuan, dan konsep sistem akar. Pertama, dalam konteks kecerdasan Jarvis ini, jika kita masukkan sebuah data, akan langsung memproses dan akan mengikuti perintah yang kita inginkan. Yang kedua, pada robot satu representasi pengetahuan, setiap data yang kita input pada Jarvis akan tersimpan. Di saat Jarvis mendapat data lalu diproses, data yang bisa diinput dibuat prototipenya sesuai keinginan akan langsung masuk ke production design. Jika tidak akan kembali ke awal yaitu pembuatan desainnya. Ketiga, begitu juga di saat robot 2 pada saat memasuki production design, lalu lolos ke production evaluation, jika sesuai akan masuk ke tahap release. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan, akan kembali ke production design sampai benar-benar sesuai. Pendapat tentang teknologi dari asisten robot dari proses sistem pendukung cerdas. Di sini menurut saya teknologi Jarvis ini sangat membantu dan dapat mempermudah manusia dalam mencari informasinya dan menyelesaikan pekerjaan. Terlebih lagi, Jarvis sudah dilengkapi dengan sensor suara dan sensor gambar. Tapi kecerdasan ini juga mempunyai dampak negatif bagi manusia itu sendiri apabila tidak digunakan dengan bijaksana. Contohnya adalah jika kita tidak terlalu banyak menggunakan teknologi robot sehingga dapat menggantikan pekerjaan peran manusia yang seharusnya. Selain itu juga dapat menyebabkan global warming di mana terjadinya krisis energi dan menumpuknya sampah elektronik. Bukan hal mustahil pemanasan global akan lebih cepat terjadi. Terima kasih, itu